Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Alifia Emirah, Devi Puspitasari, Maharani Balkis, Atskia Balkis Baiduri, dan Aziza Firyal Kasum. Kelompok kami membahas tentang filsafat pendidikan aliran progresivisme. Nah, batasan-batasan pembahasan tersebut yaitu definisi aliran progresivisme, landasan ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis, tokoh-tokoh progresivisme, tujuan pendidikan, peserta didik, peran pendidik atau guru, metode pembelajaran, kurikulum, kelemahan dan kelebihan, serta kritik terhadap progresivisme. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian aliran filsafat progresivisme. Yang pertama, secara bahasa, yaitu progresif berarti bergerak maju. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata progresif berarti ke arah kemajuan, berhalauan ke arah perbaikan sekarang, bertingkat-tingkat naik. Lalu secara singkat, menurut bahasa, aliran filsafat progresivisme berarti suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Yang kedua, yaitu menurut Muhmidayeli, pendidikan bukan hanya sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik atau peserta didik, tetapi berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Jadi, menurut Muhmidayeli di sini, pendidikan itu bukan hanya sekedar peserta didik diberi materi, tetapi peserta didik juga dapat praktek atau mempraktikkan dengan cara berpikirnya, menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada guru. Lalu yang ketiga yaitu kesimpulan pengertian filsafat aliran progresivisme, yaitu pendidikan menghendaki adanya perubahan secara cepat, praktik pendidikan ke arah yang positif. Yang selanjutnya adalah landasan ontologis progresivisme. Yang pertama, kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan. Yang kedua, kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah. Yang ketiga, pengalaman kunci pengetahuan manusia atas segala sesuatu. Maksudnya adalah ketika manusia itu menciptakan sebuah pengalaman, mereka akan memiliki sebuah penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan. Nah, dari semua itu merupakan realita hidup manusia dari dia lahir sampai dia meninggal. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman adalah evolusi atau proses. Dan yang terakhir, pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup adalah tindakan dan perubahan. Maksudnya adalah ketika manusia itu ingin menciptakan sebuah pengalaman, maka mereka harus berjuang, karena kehidupan yang mereka jalani itu selalu berubah dan mengalami proses. Selanjutnya ada landasan epistemologis progresivisme. Yang pertama, pikiran dan materi tak terpisah. Yang kedua, manusia mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran, tidak memiliki cara untuk mengetahui hal-hal di luar pengalaman indrawi. Maksudnya di sini adalah manusia melihat sesuatu di sekitarnya melalui panca indera. Ketika mereka melihat sesuatu melalui panca indera, mereka dapat merasakan. Nah, dari pengalaman melihatnya tersebut atau merasakan tersebut, manusia akan memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang situasi di sekitarnya. Ketika manusia tidak merasakan atau mereka tidak mengindra situasi di sekitarnya, maka mereka tidak bisa mengatakan bahwa kejadian di sekitarnya itu benar, tetapi mereka hanya bisa menganalisis dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, pikiran manusia itu aktif dan eksploratif. Manusia itu selalu ingin mencari tahu dan mereka haus akan pengetahuan. Jadi manusia itu kodratnya adalah selalu haus akan pengetahuan yang baru. Mereka akan selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena pengetahuan yang mereka dapatkan itu merupakan interaksi dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Kebenaran adalah segala sesuatu yang dapat dikerjakan dan berguna. Ketika pengetahuan itu sudah didapatkan dan itu terbukti benar, maka kebenaran itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.
Kebenaran merupakan konsekuen dari suatu ide, realita pengetahuan, dan daya guna di dalam hidup. Maksudnya adalah melalui sebuah ide dan realita pengetahuan akan menciptakan sebuah kebenaran. Dengan didukung oleh usaha manusia, maka semua itu tidak mustahil untuk menciptakan sebuah kebenaran. Yang selanjutnya adalah landasan aksiologis progresivisme. Yang pertama, nilai-nilai timbul dan berasal dari masyarakat itu bersifat relatif dan tidak ada prinsip mutlak. Yang selanjutnya, kriteria tindak etik merupakan uji sosial dalam masyarakat, sedangkan tindakan estetik itu bergantung pada selera sosial, dan seni itu tidak dibedakan antara yang tinggi dan praktis. Yang ketiga, nilai itu timbul karena manusia mempunyai bahasa. Nah, ketika manusia memiliki bahasa, mereka akan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, karena bahasa merupakan sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan individu. Yang terakhir, nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada apabila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dilakukan manusia dalam pergaulan. Yang selanjutnya yaitu tokoh progresivisme. Yang pertama, J.H. Pestalozzi. Menurutnya, pendidikan seharusnya lebih dari pembelajaran di buku, di mana merangkul keseluruhan bagian pada anak seperti emosi, kecerdasan, dan tubuh anak. Yang kedua yaitu Sigmund Freud. Menurut kajian kasus histeria atau gangguan pada syaraf, Freud mengusut asal-usul penyakit mental dari masa anak-anak. Orang tua yang otoriter dan lingkungan anak yang tidak mendukung bisa sangat mempengaruhi kasus tersebut dan akan mengganggu perkembangan anak sampai dewasa. Yang ketiga yaitu John Dewey. Ia menyatakan bahwa pendidikan progresif merupakan sebuah gerakan yang tepat sebagai perkumpulan para penentang paham tradisionalisme. Saya, Devi Puspitasari, akan menyampaikan mengenai tujuan pendidikan aliran progresivisme. Tujuan yang pertama yaitu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Alat-alat tersebut adalah kemampuan problem solving. Tujuan yang kedua yaitu proses belajar terpusatkan pada perilaku kooperatif dan disiplin diri. Kebudayaan sangat dibutuhkan dan sangat berfungsi dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah sekolah adalah kehidupan demokratis, mengajarkan siswa untuk berpikir rasional dan dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat mendatang. Peran peserta didik dan peran pendidik dalam aliran progresivisme. Yang pertama, peran peserta didik. Peran peserta didik yang pertama yaitu peserta didik menjadi pusat keseluruhan kegiatan pendidikan. Maksudnya di sini yaitu peserta didik atau anak didik menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga, peserta didik dituntut aktif dalam menyampaikan gagasan atau ide yang mereka miliki, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, peran pendidik. Yang pertama yaitu pendidik sebagai fasilitator. Maksudnya di sini, pendidik membantu atau memberikan pelayanan untuk kelancaran proses belajar siswa. Misalnya, guru menciptakan lingkungan atau kondisi yang kondusif untuk belajar. Peran pendidik selanjutnya yaitu sebagai motivator. Di sini, pendidik mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri menggunakan potensi dirinya. Selanjutnya, pendidik sebagai konselor atau pembimbing. Di sini, pendidik dapat membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang telah dihadapi setiap siswa dalam kegiatan belajar sendiri. Sebagai pembimbing, guru tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus tetap bersikap demokratis. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan progresivisme. Yang pertama, metode pendidikan aktif.
Pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar anak secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Mengikuti proses kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifat bantuannya memperlancar berlangsungnya kegiatan belajar anak tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama sekolah dengan keluarga. Pendidikan progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan minat dan bakatnya dan kegiatan-kegiatan yang disukainya. Yang terakhir yaitu metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang tertuju pada penyusunan konsep. Saya Askia Balkis Baiduri ingin menjelaskan tentang kurikulum pendidikan progresivisme. Kurikulum pendidikan menurut aliran progresivisme ini berisi tentang pengalaman-pengalaman serta kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan setiap peserta didik. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum yang bersifat fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, serta tidak bergantung atau terikat oleh doktrin tertentu. Yang kedua adalah kurikulum yang bersifat luas dan terbuka. Kurikulum ini dapat direvisi, dapat dirubah, dan dievaluasi setiap saat, tergantung dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu. Yang ketiga, kurikulum ini lebih memfokuskan pada proses daripada isi. Maka, kurikulum yang edukatif dan eksperimental atau tipe core kurikulum, yaitu mata pelajaran tidak terpisah dalam satu kesatuan yang terintegritas. Artinya, di aliran progresivisme ini tidak mendukung adanya mata pelajaran yang diberikan secara terpisah, tetapi harus tergabung dalam satu komponen. Pada aliran ini menggunakan prinsip belajar learning by doing dan menggunakan metode belajar problem solving atau pemecahan masalah. Contoh dari kegiatan pembelajarannya yaitu misal pada praktek di laboratorium, di bengkel, kebun, di lapangan, dan sebagainya. Kurikulum pada pandangan aliran progresivisme ini sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 ini meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill peserta didik yang berupa sikap, keterampilan, serta pengetahuan, dan juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap peserta didiknya. Aliran progresivisme ini juga menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum 2013. Dikarenakan pendekatan yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini lebih menekankan pada pemecahan masalah atau problem solving. Pendekatan saintifik ini yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan kegiatan yang berupa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, serta mengkomunikasikan. Maka dari itu, kurikulum 2013 ini sangat sesuai dengan pandangan aliran progresivisme. Yang selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir. Yang keempat, menjadikan anak didik yang memiliki kualitas. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar.
Yang ketiga, bergantung pada minat dan spontan. Yang keempat, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Kritik terhadap aliran progresivisme. Yang pertama, siswa tidak mempelajari warisan sosial karena aliran progresivisme ini cenderung meninggalkan nilai-nilai moral terutama pada budaya dan nilai-nilai sosial. Mereka, para peserta didik, tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui oleh seseorang yang terdidik. Menurut George Kohn, seorang ahli rekonstruksionisme, menyatakan bahwa aliran progresivisme ini telah gagal menghasilkan teori kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi sekolah. Menurut Ahmad Dahlan bahwa seharusnya kurikulum itu berjalan searah dengan tujuan, metode, peranan guru dan sekolah yang berperan sebagai lembaga pendidikan. Hal tersebut tidak lain agar lembaga pendidikan tersebut mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan situasi dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Siswa memilih aktivitas sendiri. Hal ini beralasan karena aliran progresivisme ini lebih memusatkan pembelajaran dan memfokuskan pembelajaran pada siswa.